Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas terkait keistimewaan pada manusia berupa naluri dan akal atau pikiran. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai naluri. Naluri manusia adalah potensi yang merupakan fitrah penciptaannya supaya manusia bisa mempertahankan eksistensi, keturunan, dan mencari keberadaan sang pencipta. Nah, naluri pada makhluk hidup dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah Ghoriza al-Baqa, kemudian Ghoriza al-Nawu, dan Ghoriza at-Tadayun. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Ghoriza al-Baqa atau naluri untuk mempertahankan diri. Nah, naluri ini akan tampak pada tindakan-tindakan dalam upaya mempertahankan eksistensi diri pada manusia. Naluri ini juga nampak pada binatang, sebut saja lebah. Nah, dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia." Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 68. Pada manusia, naluri ini akan terlihat ketika manusia mengalami ancaman. Manusia akan merasa marah ketika dihina, kemudian akan balik melawan atau merespon atas hal-hal yang dilakukan oleh orang lain atau sesuatu yang membuat dirinya terancam. Nah, ini adalah salah satu contoh dari respon manusia atau ketika manusia merasa terancam, maka ada naluri untuk mempertahankan diri dalam dirinya, disebut dengan Ghoriza al-Baqa. Nah, yang kedua adalah Ghoriza al-Nawu atau naluri untuk melestarikan jenis. Nah, naluri ini tampak pada upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia untuk melestarikan jenis, rasa menyukai lawan jenis, kemudian menikah dan memiliki keturunan, atau bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya, kepada keluarganya. Nah, ini merupakan contoh dari naluri manusia untuk melestarikan jenis. Dalam Al-Baqarah ayat 124, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan aku mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak akan mengenai orang-orang yang zalim." Nah, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 124, kecintaan Nabi Ibrahim kepada keturunannya dengan berdoa agar Allah menjadikan keturunannya sama seperti beliau gitu, menjadi imam, dan Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang-orang yang zalim. Nah, jadi hal ini adalah bentuk dari rasa kasih sayang Nabi Ibrahim gitu ya, memohon kepada Allah agar keturunan beliau juga menjadi imam seperti beliau. Nah, ini adalah salah satu bentuk naluri untuk melestarikan jenisnya gitu. Ketika Nabi Ibrahim ingin agar ada penerus dari beliau gitu, imam seperti beliau, dan Allah berkata bahwa ini adalah untuk orang-orang yang soleh gitu. Nah, ketika keturunan Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang soleh, maka insya Allah juga mendapatkan janji dari Allah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah Ghoriza at-Tadayun atau naluri untuk menyembah atau mensucikan sesuatu. Nah, naluri beragama ini atau naluri untuk menyembah sesuatu adalah bentuk penampakan dari Ghoriza at-Tadayun. Kecenderungan manusia untuk menyembah atau mensucikan sesuatu adalah bentuk dari naluri ini, di mana manusia adalah makhluk yang lemah, artinya dia memerlukan sesuatu gitu untuk dia puja, untuk dia sucikan, untuk dia sembah, dan tentunya sesuatu yang dia sembah adalah sesuatu yang lebih unggul dari dirinya. Pada setiap zaman, manusia pasti menyembah sesuatu, entah itu menyembah api, menyembah berhala, menyembah bulan, ataupun menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penganut ateisme pun yang tidak mengakui adanya Tuhan pun sebenarnya bukan tidak menyembah sesuatu, tetapi mereka menggantikan sesembahan atau sesuatu yang mereka sembah dengan sesuatu yang lain.
seperti menyembah materi, menyembah ideologi, atau tokoh-tokoh lain yang ingin mereka sembah. Dengan kata lain, agama bagi manusia adalah sesuatu yang diperlukan oleh nalurinya. Jika tidak dipenuhi, maka manusia akan mengalami kegelisahan, kekacauan, kegalauan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian keistimewaan yang kedua yaitu akal dan pikiran. Manusia dan hewan memiliki potensi kehidupan dan naluri yang sama, namun ada yang membedakannya. Potensi ini menjadikan manusia lebih unggul dari makhluk lainnya. Yaitu potensi akal dan pikiran. Tanda adanya akal pikiran pada manusia yaitu kehidupan manusia terus-menerus berkembang atau dinamis dan terus mengalami perubahan. Berbeda dengan kehidupan pada binatang atau hewan yang senantiasa statis dan tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu atau sama saja seperti sebelumnya, tetap seperti itu dan tidak mengalami perubahan. Misalnya, sapi akan makan rumput dengan cara yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Dari waktu ke waktu sapi akan makan rumput dengan cara yang sama gitu, tidak mengalami perubahan. Nah, sementara manusia ketika makan itu mengalami perubahan gitu, atau sesuatu yang terus-menerus dikembangkan. Entah itu mereka akan makan dengan cara digoreng, dengan cara dikukus, dengan cara direbus, dan lain sebagainya. Nah, dari hal sederhana saja, kehidupan manusia ketika menggunakan akalnya itu akan terus mengalami perubahan. Itu hanya dari cara makannya gitu, dari hal yang sederhana, tetapi ketika manusia menggunakan akalnya, maka ini adalah suatu potensi yang luar biasa. Nah, Allah menjelaskan perbedaan manusia yang letaknya pada akal dan pikirannya itu dalam surat Al-A'raf ayat 179. Nah, potensi akal ini seharusnya kita manfaatkan gitu. Jangan sampai kita sama dengan hewan, karena yang membedakan kita dengan hewan yaitu terletak di akal dan pikiran kita gitu, yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan akal dan pikiran untuk berpikir mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Kita diberikan kebebasan untuk memilih antara larangan dan perintah. Nah, ketika kita sudah mengetahui potensi kita, maka harusnya kita tahu gitu cara untuk bersikap, tahu apa yang harus kita lakukan. Ketika Allah sudah memberikan kelebihan kepada kita berupa akal dan pikiran, maka sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan wahyu yang sudah Allah berikan, sesuai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bertingkah laku tanpa menggunakan akal pikiran kita, maka kita akan bisa sama dengan hewan atau bahkan lebih rendah dari hewan. Nah, ketika ini sudah terjadi gitu ya, ketika kita sudah disamakan dengan hewan, disamakan atau bahkan lebih dihinakan dari hewan, maka yang harus kita pertanyakan, di mana kita meletakkan akal dan pikiran kita. Apakah akal kita sudah menguasai hawa nafsu kita, atau justru sebaliknya, akal kita yang dikendalikan oleh nafsu kita. Nah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu, karena ini akan menjerumuskan kita pada lembah kemaksiatan. Jadi ketika kita sudah diberikan sesuatu kelebihan oleh Allah, maka gunakanlah sebaik-baiknya dalam berpikir, dalam bertindak, dan bertingkah laku sesuai dengan wahyu atau petunjuk yang sudah Allah berikan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dan video-video sebelumnya. Jangan lupa klik tombol like jika video ini bermanfaat, dan boleh tinggalkan saran di kolom komentar untuk next video atau masukan-masukan di channel ini. Jangan lupa subscribe dan nonton video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.